Hari ini kita akan membahas kisah orang-orang yang demi mengejar rekor dunia, mengambil keputusan nekat yang akhirnya harus dibayar dengan nyawa mereka. Mulai dari seseorang yang meluncur menuruni gunung es hanya dengan berbekal tutup tong sampah, hingga seorang peserta lomba yang mencoba memecahkan rekor dengan menenggak vodka dalam jumlah ekstrim. Semua upaya itu berakhir tragis, meninggalkan kisah yang hingga kini masih membekas dalam ingatan para saksi mata. Pada 11 September 2014, sebuah rumah kontrakan di kawasan utara Perth menjadi lokasi sebuah insiden tragis. Kalin Ing, pria berusia 22 tahun yang telah berhenti kuliah, mencoba menjalani tantangan ekstrim yang direkam oleh teman sekamarnya. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya mampu menahan muntah selama 40 menit setelah mengonsumsi sirup IPCH, obat yang memang dirancang untuk memicu muntah. Kalin dikenal di komunitas daring sebagai sosok yang gemar melakukan tantangan berbahaya demi mendapatkan perhatian. Selama lebih dari 1 tahun, ia telah mencoba berbagai aksi yang menguji batas kemampuan tubuhnya. Pengalaman tersebut membuatnya percaya diri bahwa ia mampu menyelesaikan tantangan kali ini tanpa mengalami masalah serius. Malam itu, Kalin meminum sekitar 30 ml sirup IPCH, jumlah yang melebihi dosis yang dianjurkan. Setelah itu ia berbaring di atas papan miring sambil meminum air yang dicampur soda kue. Selama sekitar 30 menit pertama kondisinya tampak baik-baik saja, namun memasuki menit ke-33 ia mulai mengeluh nyeri di dada dan napasnya menjadi semakin pendek. Tak lama kemudian ia mengalami muntah hebat disertai kesulitan bernapas, kondisinya terus memburuk hingga leher dan dadanya mulai membengkak. Teman sekamarnya segera menghubungi layanan darurat dan tim medis tiba sekitar 14 menit kemudian untuk membawanya ke rumah sakit. Sayangnya, sekitar 3 jam setelah kejadian, Kalin dinyatakan meninggal dunia. Pemeriksaan medis menemukan robekan sepanjang sekitar 6 cm pada bagian bawah kerongkongannya yang memicu komplikasi fatal. Pada 14 Juli 2017, sebuah padang rumput terpencil di wilayah Outer Hebrides, Skotlandia, menjadi lokasi sebuah aksi ekstrim yang berakhir tragis. Santa Kilpie mencoba melakukan tantangan berbahaya demi menciptakan konten yang diharapkannya dapat menarik perhatian di internet dan membawanya kembali dikenal publik. Sebelumnya, Santa pernah bekerja sebagai pemain akrobat dalam sebuah kelompok sirkus kontemporer. Namun, cedera pada pergelangan tangannya membuat karier tersebut berakhir. Sejak saat itu, ia menjalani berbagai pekerjaan sambilan, sambil terus merancang aksi-aksi ekstrim yang dianggap mampu mengembalikan popularitasnya. Dalam percobaan tersebut, Santa menggunakan busur silang yang telah dimodifikasi dan dipasang pada pelontar otomatis. Alat itu mampu melepaskan anak panah setiap 4 detik dengan kecepatan sekitar 233 km per jam. Ia berdiri sekitar 8 meter dari pelontar dan berusaha menangkap anak panah dengan mata tertutup. Padahal ia belum pernah mencoba tantangan itu sebelumnya tanpa melihat arah datangnya anak panah. Percobaan pertama berhasil dilewati karena anak panah meleset. Santa hanya menggeser posisi berdirinya sedikit lalu memutuskan untuk melanjutkan. Rekannya yang merekam kejadian tersebut tidak menghentikan aksi maupun mengingatkan bahaya yang mengintai. Beberapa detik kemudian, anak panah kedua mengenai bagian atas dadanya. Dalam kepanikan, Santa mencoba mencabut anak panah sambil berjalan mundur. Ia sempat melangkah sekitar 3 meter sebelum akhirnya roboh. Tim medis tiba sekitar 19 menit setelah panggilan darurat, tetapi nyawanya tidak berhasil diselamatkan akibat kehilangan darah yang sangat parah. Pada 2 November 2016, sebuah tantangan ekstrim di kawasan pedalaman dekat Rurrenabaque, Bolivia, berakhir dengan tragedi. Ara Quispe, perempuan berusia 34 tahun yang merupakan mantan pemandu wisata alam, berusaha memecahkan rekor dengan mengenakan rompi berisi ratusan semut peluru hidup selama mungkin. Sebelumnya, ia dikenal aktif membagikan pengalaman menghadapi sengatan berbagai serangga melalui blog pribadinya. Ara percaya bahwa rasa sakit yang mampu ia tahan merupakan bukti ketahanan fisik dan mental. Meski pernah mengalami pembengkakan tenggorokan dan sesak napas akibat sengatan semut peluru,
Ara menganggap reaksi tersebut sebagai tanda bahwa tubuhnya sedang beradaptasi, keyakinan itulah yang mendorongnya meningkatkan tingkat kesulitan tantangan. Rompi yang dikenakannya dibuat dari anyaman daun dengan lubang-lubang kecil untuk menempatkan semut, sementara seluruh proses direkam oleh seorang rekannya yang berdiri sekitar 2 meter dari lokasi. Pada awal percobaan, Ara masih mampu bertahan meski terus berteriak kesakitan. Namun seiring waktu, napasnya mulai tersengal-sengal, tubuhnya gemetar dan reaksinya semakin lambat. Setelah lebih dari 1 jam, ia tidak lagi merespons panggilan. Tubuhnya sempat berdiri kaku sebelum akhirnya roboh ke tanah. Karena tidak tersedia layanan ambulans di wilayah tersebut, rekannya segera membawanya menggunakan kendaraan menuju klinik yang berjarak sekitar 20 km. Sayangnya, setibanya di sana dokter menyatakan Ara telah meninggal dunia. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa ia mengalami anafilaksis, yaitu reaksi alergi berat yang menyebabkan gangguan pernapasan dan sirkulasi darah setelah menerima sengatan dalam jumlah besar. Pada 13 Oktober 2018, Danau Annecy di Prancis menjadi lokasi sebuah percobaan ekstrim yang berakhir tragis. Thomas Horvath, pria berusia 41 tahun asal Slovenia, mencoba memecahkan rekor dengan berjalan di atas permukaan danau menggunakan bola zorbing berbahan vinil berdiameter sekitar 2,4 meter. Thomas bukanlah orang baru di dunia zorbing. Selama bertahun-tahun ia mengelola taman wisata zorbing di kawasan pegunungan Alpen dan memiliki pengalaman menguji berbagai peralatan. Berbekal pengalaman tersebut, ia yakin mampu menempuh lintasan sekitar 1,9 km di atas air sebelum percobaan dimulai. Thomas memodifikasi bola zorbing dengan menambahkan beberapa lubang ventilasi agar sirkulasi udara di dalamnya lebih baik. Ia percaya perubahan itu akan membuat perjalanan lebih aman. Kepercayaan dirinya semakin besar karena sebelumnya ia pernah berhasil melakukan tantangan serupa di danau yang lebih kecil di Slovenia. Pada pagi itu, suhu air danau hanya sekitar 12 derajat Celcius. Sebuah perahu karet mengikuti dari belakang sebagai pengaman. Awalnya perjalanan berlangsung lancar, tetapi setelah menempuh beberapa ratus meter, pengemudi perahu melihat bola mulai kehilangan bentuk dan tampak semakin kempis. Saat Thomas berada sekitar 900 meter dari titik awal, terdengar suara letupan pelan. Dalam beberapa detik, bola kehilangan tekanan udara dan langsung mengempis di permukaan air. Thomas terjebak di dalam material vinil yang basah dan kesulitan menemukan jalan keluar. Pengemudi perahu segera memotong bola menggunakan pisau darurat dan berusaha menyelamatkannya. Meski sempat dilakukan resusitasi, Thomas dinyatakan meninggal dunia akibat tenggelam. Pada 16 Februari 2015, sebuah aksi nekat di Pegunungan Busosi, Rumania berakhir menjadi tragedi. Derek Pulgar, pria berusia 28 tahun, mencoba meluncur menuruni lereng es hanya dengan menggunakan tutup tong sampah plastik berwarna hijau. Dalam percobaan tersebut, ia diperkirakan melaju hingga 90 km per jam, kecepatan yang jauh melampaui kemampuan alat sederhana yang digunakannya. Sebelumnya, Derek pernah bekerja sebagai operator lift di sebuah resort ski. Namun, ia kehilangan pekerjaannya setelah melanggar aturan dengan mengendarai kendaraan perawatan salju di jalur yang telah ditutup. Setelah itu, ia tinggal di sebuah hostel di Brasov dan menjalani berbagai pekerjaan serabutan. Orang-orang di sekitarnya mengenalnya sebagai pribadi yang gemar melakukan aksi berbahaya, terutama jika bisa direkam dan dibagikan di internet. Pada hari kejadian, Derek tidak mengenakan helm maupun perlengkapan keselamatan. Ia telah 2 kali mencoba lintasan yang sama dan memperkirakan kecepatan latihannya mencapai sekitar 72 km per jam. Keberhasilan tersebut membuatnya semakin percaya diri untuk melakukan percobaan terakhir. Namun, tutup tong sampah yang digunakannya tidak memiliki rem ataupun sistem kemudi. Ketika kecepatannya meningkat, tutup plastik mulai kehilangan keseimbangan. Sekitar 49 meter sebelum garis akhir, alat itu berputar dan melemparkan Derek ke sisi lintasan hingga menghantam saluran drainase. Benturan tersebut menyebabkan cedera yang sangat serius. Tim penyelamat baru tiba sekitar 47 menit kemudian, tetapi nyawanya tidak berhasil diselamatkan. Pada 12 Januari 2018, sebuah apartemen kecil di kota Oradea, Rumania, menjadi lokasi sebuah tantangan ekstrim yang berakhir tragis.
Cyprian Fufa, pria berusia 24 tahun, mencoba memecahkan rekor tidak resmi dengan menghirup alkohol melalui hidung menggunakan alat sederhana yang ia rakit sendiri. Aksi tersebut direkam oleh dua orang temannya sebagai dokumentasi. Cyprian dikenal sebagai penggemar tantangan makan ekstrim dan sering menguji batas kemampuan tubuhnya. Berbagai tantangan yang pernah berhasil ia selesaikan membuatnya yakin memiliki toleransi tinggi terhadap kondisi fisik yang berat. Keyakinan itu membuatnya menganggap percobaan kali ini tidak akan membahayakan dirinya. Sebelum memulai tantangan, Cyprian sengaja tidak makan sepanjang hari karena mengira perut kosong akan mempermudah proses tersebut. Ia menyiapkan beberapa gelas berisi sekitar 24 ml vodka berkadar alkohol 40%. Rencananya satu gelas akan digunakan setiap 40 detik hingga seluruh rangkaian selesai. Pada beberapa percobaan pertama, semuanya tampak berjalan lancar. Namun, setelah beberapa menit, kondisi Cyprian mulai memburuk. Ia kehilangan keseimbangan, sulit berbicara, dan menunjukkan tanda-tanda keracunan alkohol yang berkembang dengan sangat cepat. Meski salah satu temannya sempat menyarankan agar tantangan dihentikan, Cyprian memilih untuk terus melanjutkannya. Tak lama kemudian, ia mengalami gangguan pernapasan hingga akhirnya tidak sadarkan diri. Ambulans tiba sekitar 10 menit setelah panggilan darurat dilakukan dan segera membawanya ke rumah sakit. Sayangnya, Cyprian tidak pernah sadar kembali. Pemeriksaan medis menyimpulkan bahwa ia meninggal akibat keracunan alkohol akut yang menyebabkan napasnya berhenti dan kerusakan otak karena kekurangan oksigen. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda menikmati kisah-kisah yang menakjubkan seperti ini, jangan lupa untuk menyukai, berlangganan, dan nyalakan notifikasi.